Dari Studio Net di Gedung The East, lantai 28 Kuningan, Jakarta Selatan, Satu Indonesia kali ini tampil istimewa. Tidak akan ada bicara empat mata dengan tokoh nasional, namun saya akan ditemani sejumlah pakar yang kompeten di bidangnya untuk memberi analisa terkait para kandidat calon presiden 2014. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Pemilihan Presiden 2014 semakin dekat, peta koalisi masing-masing partai peserta pemilu pun semakin seru. Deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Hasil hitung cepat pada pemilihan legislatif lalu memprediksi bakal calon presiden tidak akan jauh dari ketiga nama berikut, yakni Joko Widodo, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo Subianto. Di studio kami sudah kami hadirkan Bapak Hamdi Muluk, pakar di bidang psikologi politik dari Universitas Indonesia. Bersamanya kita akan membedah karakter dan gaya kepemimpinan ketiga kandidat calon presiden. Selamat malam Pak Hamdi. Selamat malam Marisa, apa kabar? Sebelum kita menganalisa, mungkin kita akan lihat dulu tayangan video berikut. Dilatar belakangi situasi sulit pasca mengalami penggusuran, ditambah kondisi perekonomian keluarga yang memprihatinkan, Jokowi pun tumbuh menjadi pribadi sederhana. Nah, sederhana kan udah dari dulu ya hidupnya sederhana, dari orang tua sederhana, kuliah ya sederhana udah. Dia enggak nakal, enggak macam-macam. Bukan hanya keluarga. Rekan-rekannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, turut menjadi saksi sifat sederhana pemimpin Jakarta ini semasa kuliah. Dia itu baik hati gitu, jadi artinya nggak sombong gitu ya, karena setahu saya dulu orang tuanya itu kan pengusaha ya, walaupun mungkin belum sebesar sekarang, tetapi tidak sombong gitu. Selain sifat sederhana, Jokowi juga diingat karena penampilannya yang unik bak pejabat. Waktu kuliah, dia suka pakai baju lengan panjang, jadi sudah gaya pejabat ya. Jadi waktu itu sudah gaya pejabat, pakai map, kita pakai teman-teman pakai ransel, dia pakai map, jalan begitu ya. Ini agak-agak lain dengan yang lain. Meski tidak istimewa, di antara 99 teman seangkatannya, otak Jokowi dikenal encer. Menurut yang saya tahu, tidak terlalu mondol, tetapi di atas rata-rata. Tidak istimewa misalnya A semua, enggak ya. Manusia memang tak bisa lepas dari sejarahnya. Apa yang terjadi di masa lalu akan membentuk karakter, pribadi, bahkan masa depan seseorang. Seperti halnya apa yang terjadi pada Joko Widodo. Pria yang gemar berolahraga tenis ini memiliki pergaulan luas. Ical yang memiliki banyak sahabat memang dikenal lincah dan hangat. Tak heran jika beberapa persahabatan yang terjalin dapat berlangsung hingga puluhan tahun. Kalau kita mengatakan siapa Ical Bakri, ya kalau saya pikir Ical Bakri adalah kayak Bang Ical yang baik hati kalau bagi saya. Dia selalu ramah sama orang, dari dulu juga dia selalu mempunyai sifat kepemimpinannya udah ada ya. Sementara sebagai kepala keluarga, figur Ical dianggap suri teladan bagi ketiga anaknya. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu berupaya meluangkan waktu mengikuti acara keluarga. Jelas, baginya keluarga merupakan prioritas. Tentu sebagai seorang anak, beliau merupakan panutan bagi saya ya. Karena bagaimanapun sesibuk apapun beliau, tetap selalu mengutamakan keluarga. Hal nomor satu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa panutan saya dalam hidup ini, tidak lain tidak bukanlah bapak saya. Selain kebapaan, Ical juga dikenal romantis pada pasangan hidupnya. Tati Murniati pun telah menjalani hari sebagai belahan jiwa Ical selama 40 tahun lebih. Bila dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo berlatar belakang serupa, yakni sebagai mantan militer.
Namun Prabowo memiliki karakter tersendiri yang membuat dirinya diminati para pemilih. Kan masyarakat itu sekarang mencari figur yang antitesis SBY ya. Ketika Jokowi belum datang, belum masuk bursa, maka Prabowo bisa menjadi antitesis SBY. Apa yang menjadi antitesis SBY dari Prabowo? Yaitu sikap yang dianggap peragu dari SBY versus sikap Prabowo yang dianggap tegas. Citra tegas yang menjadi ikon khas Prabowo Subianto dinilai belum cukup baginya untuk menjadi modal menuju kursi nomor 1. Terlebih jika Joko Widodo akhirnya terjun dalam gelutan Pilpres 2014. Tantangan Pak Prabowo adalah menunjukkan dalam persepsi publik, ini kan dalam politik elektoral kan persepsi yang menjadi penentu, dan persepsi publik harusnya mengarah kepada Prabowo ada Prabowo yang dekat dan peduli pada rakyat, yang bersih dan jujur. Dan berdasarkan hasil survei ini yang menjadi bukan ikon, terasosiasi kuat pada dua karakter itu adalah di figur Jokowi untuk hari ini. Baru saja kita hadirkan sedikit video dari 3 Capres 2014. Nah Prof, ini kalau misalnya kita melihat Indonesia itu kan sejarahnya kayaknya nih ya, selalu harus ada perwakilan dari Timur Indonesia dan juga Barat Indonesia begitu. Nah di antara 3 kandidat Capres ini hanya ARB saja yang bukan berasal dari Jawa. Sebelumnya kita punya Presiden dari Makassar, dulu ada B.J. Habibie. Kemudian Wapres dari Makassar, ada Yusuf Kala, kemudian ada juga Malik yang merupakan dari Sumatera. Kalau dikaitkan dengan karakter kedaerahan seseorang dan pengalaman saat Habibie, Yusuf Kala, ada Malik, apa kira-kira pengaruhnya untuk konteks saat ini jika kita punya presiden yang orang Jawa atau orang di luar Jawa? Konteksnya sekarang. Sebenarnya tidak ada pentingnya Jawa dan orang Jawa gitu. Cuma orang selalu mengkait-kaitkan dengan kondisi seperti ini, bahwa 65% pemilih itu berada di Pulau Jawa. Mungkin kalau kita lihat dari komposisi etnik itu sebagian besar mungkin orang Jawa. Tapi enggak juga kan sebenarnya. Dari 65% itu mungkin ada 20%-nya itu suku Sunda gitu. Orang Sunda dibilang Jawa nggak mau. Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa begitu kan. Tapi adakah pengaruhnya maksudnya ke kebijakan gitu? Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Kalau kita berdemokrasi yang modern ya, kita mencari orang-orang yang betul bisa memenuhi kualifikasi sebagai presiden. Tentunya orang-orang yang teruji kemampuannya dalam hal leadership, itu yang kita butuhkan, orang-orang yang menguasai permasalahan bangsa ini. Nah kalau misalnya kita lihat latar belakang dari masing-masing capres ini, ada Prabowo yang dia dulu adalah pimpinan militer, kemudian ARB memimpin perusahaan, Jokowi terbukti sukses memimpin Solo gitu. Kira-kira dari calon mana keputusan yang cepat dan tepat nantinya akan muncul? Jokowi dan Abu Rizal dengan latar belakang pengusaha itu orang yang harus berpikirnya cepat ya, dalam konteks public leadership ya, adalah apakah pemimpin itu ya berani mengambil keputusan ya yang tidak populer misalnya, kata seperti itu, tapi itu baik buat bangsa ini, dan dia mau menanggung resiko dari pilihannya itu walaupun itu tidak populer. Baik, kalau misalnya kita lihat dari sisi keluarga gitu ya, Obama terbuka sekali dengan kehidupan keluarganya. Michelle Obama itu sangat dekat sekali dengan masyarakat, anak-anaknya selalu diintroduce ke masyarakat. Hal ini apa ada pengaruhnya dengan kepemimpinan seorang presiden? Oh iya dong, keluarga itu kan cerminan dari seseorang. Itu hukum alam sebenarnya. Karena publik akan menalar, wah kalau Anda mengurus keluarga saja tidak becus, apalagi mengurus negara. Jadi memang setiap politisi pasti akan mencitrakan ya keluarganya harmonis. Kalau ada masalah dengan keluarganya, itu pasti punya dampak dengan presidennya. Itu berarti merupakan salah satu faktor penilaian bagi masyarakat sebelum memilih. Begitu? Iya, betul. Di antara ketiganya, Prof. Hamdi, Jokowi ini merupakan kandidat termuda. Apakah secara psikologis sebenarnya usia berpolitik ini berdampak pada karakter seorang pemimpin ketika nanti suatu hari dia memimpin? Pemimpin muda adalah pemimpin yang berpikirnya progresif. Nah, itu yang banyak memikat orang hari ini di belahan dunia gitu. Kita lihat sekarang Obama terpilih, Tony Blair gitu, nilai lebihnya adalah orang-orang ini
energinya besar, ya. Dia senang dengan inovasi dan dia berpikir progresif dan tidak konservatif, misalnya begitu. Itu kan keunggulannya. Kalau misalnya minusnya ada nggak, Prof? Ya minusnya tentu orang mengatakan wisdom kan, belum terlalu wise, belum terlalu berpengalaman. Mungkin kalau bahasa Jawanya masih kerasa kerusuk misalnya gitu, belum terlalu tenang. Yang tua tentu lebih matang gitu, yang tua lebih bijak. matang. Biasanya begitu gitu ya. Sebelum kita nanti kembali berbincang, saya telah terhubung dengan sejumlah mahasiswa untuk meminta sedikit pendapat mereka terkait dengan Pilpres mendatang. Yang pertama ada Daniel Oscar Baskoro, mahasiswa Sains Komputer dari Universitas Gadjah Mada. Halo Oscar, sudah punya jagoan presiden atau belum? Tapi nggak usah sebut namanya ya. Sudah ada jagoan belum? Udah ada jagoan? Oke, menurutmu nanti jalannya Pilpres kali ini tuh akan seperti apa? Terutama kalau misalnya kita lihat ada 3 calonnya ya, ada Abu Rizal Bakri, kemudian ada Jokowi dan Prabowo Subianto. Bakal seru banget. Soalnya setiap capres tuh punya keunggulan masing-masing ya. Dan keunggulan itu tuh beda-beda. Tapi berarti yang jelas kamu pasti nyoblos ya? Jelas lah, mahasiswa yang baik kan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Oscar. Sukses dan terus belajar. Nah, karakteristik dari para capres ini memang menarik untuk dibahas. Namun sehabis ini kita akan membahas sejumlah hal terkait dengan rekam jejak Joko Widodo, Prabowo Subianto dan juga Abu Rizal Bakri tetap di Satu Indonesia. Pasar juga cenderung punya sentimen negatif terhadap Abu Rizal Bakri ini karena historis sepak terjangnya mengelola perusahaan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Satu Indonesia, masih bersama saya Prof. Hamdi Muluk. Prof, bicara rekam jejak di pemerintahan, kalau kita lihat Abu Rizal Bakri itu sudah pernah masuk pemerintahan. Menko Kesra dulu. Betul, terus 2 kali toh Menko Kesra. Tapi kan nggak selesai juga. Iya, nggak selesai, tapi yang jelas sudah 2 kali lah menjabat begitu. Nah, apakah ini suatu hari akan menjadi keuntungan bagi Abu Rizal Bakri ketika dia misalnya menjadi Presiden Republik Indonesia 2014? Seharusnya bisa, artinya dia punya pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan bangsa karena skopnya lebih besar gitu. Tapi itu bisa penting bisa tidak gitu. Yang lebih penting ya modal untuk jadi presiden itu ya kalau saya lihat di beberapa tempat gitu ya, integritas sebenarnya. Orang-orang yang betul yang lebih mendahulukan kepentingan publik gitu. Kalau soal teknokrasi begitu, kan menteri-menterinya asal menteri-menterinya capable, sebenarnya cukup gitu ya. Terus orang sekarang memang banyak mempersoalkan, misalnya Joko Widodo juga belum punya pengalaman sebagai di level nasional, jadi masalah besar gitu ya. Lalu Prabowo juga sama, karena Prabowo juga belum pernah di pemerintahan gitu loh. Tapi sebenarnya ya inti dari ketiga itu adalah menurut saya leadership yang paling penting gitu. Seorang presiden dia punya wewenang yang besar dan punya APBN yang jauh lebih besar dan semua pembantu-pembantunya juga lebih banyak daripada seorang gubernur, apalagi wali kota. Masalahnya dia tahu nggak caranya, itu yang penting. Tahu nggak caranya Joko Widodo? Harusnya tahu kalau dia berani mencalonkan jadi presiden gitu. Berani dong. Jadi intinya caranya itu leadership gitu loh. Bagaimana dengan Prabowo? Dia juga leadership, tapi pada saat itu memang bukan pemerintahan, dia militer. Ya, memang ada perbedaan gaya menurut saya gitu loh. Gaya komando, ya, terstruktur dan tidak demokratis misalnya. Memang kan tidak dilatih tuh seperti itu. Jadi penyesuaiannya lebih besar sebenarnya. Iya, baik. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, bagaimana kira-kira dengan kiprah ketiga kandidat capres ini dikulik dari sisi ekonomi? Untuk itu saya akan mengundang Henry Saparini, pakar ekonomi juga Direktur Executive Core Indonesia untuk berbincang bersama kita. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu kompilasi tayangan Satu Indonesia beberapa waktu lalu. Membicarakan Jokowi tak mungkin tanpa menyinggung kota Solo. Dari memimpin kota inilah popularitas Jokowi meroket hingga mengantarnya menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Berbekal pengalaman membenahi Solo selama 7 tahun, Jokowi mempraktikkan beberapa di antaranya di ibu kota. Kartu Jakarta Sehat atau KJS misalnya. Menyerupai Kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo PKMS yang dirilis tahun 2008 guna meringankan biaya kesehatan masyarakat. Kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama ya,
pemilihan Pak Jokowi pertama berapa, yaitu mungkin banyaknya masyarakat yang menangis ke beliau, nangis ke Pak Wakil, Pak Wali, Pak Jokowi dan Pak Rudi, sehingga kita kan harus memberikan, tetapi harus ada sistem, harus ada konsep. Warga Solo sangat merasakan manfaat program PKMS. Saat digulirkan, plafon PKMS yang semula hanya 2 juta rupiah, kini meningkat menjadi 5 juta rupiah per bulan. Sementara KJS yang awalnya bernilai subsidi 4,7 juta rupiah bagi tiap peserta per bulan, kini telah berintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pilihan 3 kelas perawatan. Ya alhamdulillah, kadang-kadang gratis ya, saya bisa berobat gitu apa adanya. Kadang-kadang kan kalau berobat sampai 5 juta, 6 juta gitu. Ya, tapi cuma pakai uang sendiri, kalau gratis kan alhamdulillah kan ya. Dalam bidang pariwisata, sebagai upaya meningkatkan antusiasme warga Jakarta berpesiar di pusat kota, Jokowi mendatangkan 5 bus tingkat. Bus yang beroperasi sejak akhir Februari lalu ini sama dengan bus Werkudara. Jika tiket bus Werkudara yang melayani 3 kali perjalanan dalam sehari dibanderol Rp20.000 per orang, maka bus wisata Jakarta untuk sementara tidak memungut biaya alias gratis. Usai masa percobaan di akhir Mei ini, pemberlakuan tarif akan dikaji lebih lanjut. Enak, nyaman, terus dingin AC-nya. Menyandang sebutan konglomerat, sosoknya di tanah air tentu tak asing lagi. Ical, begitu Abu Rizal Bakri biasa disapa. Lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ini turut berkiprah mendirikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di tahun 1972. Ini merupakan organisasi independen non-profit yang mendukung upaya para pengusaha baru dan pastinya muda. 5 tahun berselang, Ical menjabat posisi ketua selama 1 periode. Lewat Pak Ical, hubungan dengan lembaga perbankan sangat intensif dilakukan. Sehingga HIPMI mempunyai katakanlah jaringan hubungan yang baik sekali di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dengan lembaga perbankan. Masih seputar organisasi kepengusahaan, selama 2 era berturut-turut Ical memimpin Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, tepatnya di tahun 1994 sampai 2004. Ia sukses menjalani tugas utama ketua umum, yakni mengangkat kepentingan dunia usaha di Indonesia sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Abu Rizal Bakri ketika menjadi ketua Kadin itu, yang misalnya masih agak sulit untuk menyatukan kelompok-kelompok usaha, terutama yang waktu itu masih kental, yaitu pribumi dan non-pribumi. Yang sebenarnya tidak prinsip. Ada beberapa terobosan yang dilakukan, misalnya dengan mendorong kerjasama regional yang lebih luas. Dibesarkan dengan latar wirausaha secara turun-temurun, putra sulung Ahmad Bakri ini dikenal berjaya merintis kelompok usaha Bakri. Bisnis keluarganya pun menggurita hampir di semua lini, mulai bidang properti, telekomunikasi, hingga media. Dirinya bahkan sempat menduduki posisi teratas sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara. Rilis peringkat versi majalah Globe Asia tahun 2008 mencatat kekayaan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini senilai 9,2 miliar dolar Amerika atau setara 88,32 triliun rupiah. Figur Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo yang menonjol di kemiliteran tanah air dan dunia usaha juga berpengaruh besar dalam perjalanan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Tak heran bila pria berusia 63 tahun ini didaulat menjadi calon presiden dari partai berlambang burung Garuda ini. Sementara pasca pensiun dari kemiliteran, Prabowo melejit dengan mengasah jiwanya sebagai pengusaha melalui bendera perusahaan Nusantara Energy Group. Perusahaan tersebut telah mengoperasikan sejumlah bisnis dalam berbagai sektor, seperti kehutanan dan perkebunan, pertambangan, hingga perikanan. Total aset seluruhnya telah melebihi 1 miliar dolar Amerika, atau setara 115 triliun rupiah.
sosok pengusaha itu keuntungannya adalah mereka lebih tahu bagaimana dunia usaha, karena sekarang Indonesia itu 80% lebih didominasi oleh swasta atau dunia usaha dan masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri kontribusinya sudah di bawah 20% dari APBN, ya kan? Sehingga harus bisa membuat iklim usaha yang lebih bagus. Nah, sosok Prabowo ini adalah orang yang sudah levelnya lebih dari itu, artinya bahwa dia mungkin dari kecil sudah merasakan bagaimana hidup jadi orang kaya. Jadi saya pikir orang ini sudah memikirkan sosial dan masyarakat. Halo, selamat malam Bu Henry. Selamat malam. Oke, nah terkait aspek ekonomi, pengamat pasar modal Aman Boy Manula ini pernah memberi penilaian. Pasar cenderung tidak menyenangi sosok Prabowo dan Abu Rizal Bakri sebagai kandidat presiden. Pasalnya, Prabowo telah memberi pernyataan seakan-akan tidak pro pasar modal. Apa implikasinya bagi Indonesia jika salah satu di antara kedua bakal calon presiden itu nantinya akan terpilih, Ibu Henry? Ya, jadi yang paling penting adalah kedua kandidat tadi harus menjelaskan apa sih yang disebut dengan tidak pro. Kalau betul ya pernyataannya adalah tidak pro terhadap investasi asing, ya, karena yang harus kita tahu sekarang ini masyarakat sebagian juga menggelisahkan tentang kepemilikan asing di berbagai sektor strategis. Nah, kedua kandidat tadi harus menjelaskan apakah kepemilikan asing di sektor strategis tadi ataukah di sektor apapun itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau ini memang wajar kalau kemudian pasar menjadi alergi atau khawatir bahwa nanti kemudian akan ada kesulitan mereka untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi ini dua hal yang menurut saya justru menjadi satu peluang bagi keduanya, Abu Rizal Bakri maupun Pak Prabowo, untuk menjelaskan kepada publik secara lebih detail. Lalu pasar juga cenderung punya sentimen negatif terhadap Abu Rizal Bakri ini karena historis sepak terjangnya mengelola perusahaan serta track record sejumlah emiten saham yang berada di bawah kendali grup Bakri. Masih seberapa tinggi sentimen negatif ini kira-kira Bu Henry? Saya rasa kalau kita melihat tidak hanya untuk pelaku pasar ya, tetapi juga untuk masyarakat itu masih menjadi catatan yang penting ya. Misalnya untuk masalah Lapindo ya, yang bukan di sektor pasar modal. Untuk proses Lapindo misalnya, walaupun Abu Rizal Bakri sudah mengeluarkan dana juga cukup besar, tetapi damage ini kan belum bisa diselesaikan. Nah, artinya ada PR besar bagi Pak Ical kalau memang mau running jadi presiden. Jadi masalah-masalah yang kaitannya dengan kepentingan publik ini harus diselesaikan, atau dia harus memiliki tim yang luar biasa untuk bisa menutup masalah-masalah tadi. Lagi-lagi ini waktunya tinggal sempit ya. Masing-masing kandidat ini memiliki faktor positif dan juga memiliki faktor negatif, sehingga waktu yang sempit ini harus digunakan betul-betul untuk bisa memenangkan dan menunjukkan kelebihannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Henry Saparini, pakar ekonomi atas informasinya. Nah, informasi yang kita terima semakin menarik dan semakin beragam. Terima kasih banyak Prof. Hamdi Muluk atas analisanya. Nah, tentunya masih dari Studionet nanti kita akan hadirkan analisa berikutnya dari seorang pengamat politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Masih banyak wawasan yang bisa menjadi bekal kita untuk memilih nanti bersama Satu Indonesia setelah jeda berikut. Saya bukan melihat ini adalah kesulitan untuk menjual Jokowi, tapi bagaimana Jokowi memiliki ruang gerak terbatas untuk bisa mengambil keputusan sebagai pemimpin poros koalisi. Karena kita tahu istilah-istilah menunggu keputusan Ibu Mega, petunjuk Ibu Mega. Mendekati pemilihan presiden, isu miring terus berhembus menyerang ketiga bakal calon presiden. Tak terkecuali Joko Widodo yang dianggap sukses sebagai wali kota Solo dan melaju menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satu isu tak enak yang menerpa suami Iriana ini terkait mobil SMK. Cita-cita Jokowi yang ingin menjadikan SMK alternatif mobil nasional saat ia menjabat wali kota Solo dinilai gagal. Mobil murah buatan murid-murid SMK ini kini tidak jelas nasibnya.
Jadi mobil SMK itu bukannya tidak jalan, ya, tapi pada sekarang itu mungkin vakum sebentar, ya, artinya mungkin dievaluasi kembali, ya, dan rencananya sih dijalankan lagi untuk tahun ke depan. Sesungguhnya kami sudah menetapkan hati bahwa pemilihan untuk menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI ini bukanlah sebuah kontestasi menang atau kalah antara Jokowi Basuki dan Boki Nara. Siapapun yang menjadi pemenang menjadi tidak penting, karena yang terpenting rakyat Jakarta juga yang harus menang dan yang harus dimenangkan. Isu miring lainnya yang menerpa Jokowi terkait masa kerjanya sebagai Gubernur Jakarta. Kemungkinan besar masa kerja 5 tahun tak akan dipenuhi Jokowi jika ia terpilih sebagai presiden di Pilpres Juli mendatang. Bagi sebagian orang, pencapresan Jokowi dianggap sebagai perbuatan ingkar janji. Selain itu, isu capres boneka juga melanda Joko Widodo. Sebagian orang memprediksi mantan wali kota Solo ini tak lebih dari sekadar kaki tangan Megawati Soekarno Putri jika nanti menjabat Presiden RI. Kampanye hitam juga menerjang Abu Rizal Bakri. Yang paling anyar, video plesir ARB bersama kakak beradik Zalianti Kemaladewa yang beredar Maret lalu. Abu Rizal Bakri juga lekat dengan tragedi semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian geologis mengklaim insiden yang berawal pada 29 Mei 2006 silam ini akibat kesalahan aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh PT Lapindo Brantas Incorporated. Kami pernah melakukan atau berdiskusi dengan pakar-pakar geologi internasional yang sangat concern terhadap semburan ini dan menyatakan bahwa semburan ini masih akan berlangsung sekitar 25-30 tahun kemudian sejak awal mula ini. Meski proses hukum memutuskan peristiwa itu termasuk bencana alam, pengadilan tetap mendaulat keluarga Bakri sebagai pihak yang harus bertanggung jawab lantaran adanya kepemilikan saham. Lapindo Brantas dimiliki oleh perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Energi PDK dimiliki oleh publik 70% dan kelompok usaha Bakri 30%. Kelompok usaha Bakri belum langsung Pak Abu Rizal Bakri loh. Artinya masih ada perusahaan-perusahaan lain. Artinya sangat kecil kepemilikan Bakri di dalam blok Brantas tersebut. Boleh jadi kepemilikan saham tidak seberapa. Namun nama besar Bakri memicu publik menuntut ARB. ARB sendiri telah menggelontorkan triliunan rupiah dan masih tersisa 19% menuju lunas. Yang belum kita bayarkan kepada warga senilai 750 miliar dari total tagihan 3,8 triliun. Artinya yang sudah kita lunasi senilai 81%. Hingga kini para korban mengeluhkan janji-janji keluarga Bakri yang tak kunjung melunasi ganti rugi. Gerakan reformasi tahun 1998 masih menyimpan misteri besar terkait desas-desus penculikan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi. Kejutan muncul saat beberapa aktivis korban penculikan 98 justru mendedikasikan diri sebagai kader Partai Gerindra. Di antaranya Haryanto Taslam, Pius Lustri Lanang, Desmond Junaidi Mahesa, serta Aan Rusdianto yang akan menjajal ajang pemilihan legislatif 2014. Tidak setengah-setengah, para aktivis tersebut dipercaya memegang pos strategis dalam kepengurusan partai. Desmond Mahesa misalnya, yang menjabat Ketua Bidang Kaderisasi. Juga Pius Lustri Lanang yang menjabat Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai. Bak 2 sisi mata pedang. Isu pelanggaran HAM tahun 98 terus bergulir. Pada satu sisi, tragedi ini menjadi noda hitam dalam rekam jejak Prabowo. Namun di sisi lain, dapat membangun citra Prabowo sebagai sosok yang berhasil menggandeng lawan di masa lalu menjadi kawan di masa kini lewat rekonsiliasi. Toh tak semua bersedia melebur, lantaran masih menyimpan luka. Tiba-tiba saya dihubungi oleh kawan saya
yang juga survivor penghilangan paksa. Dia bilang, Mugi, kamu dicari Prabowo. Saya menerima teleponnya itu shock. Pucet nggak bisa jawab saya. Saya mendengar kata Prabowo, itu masih sedikit banyak masih trauma itu ada. Karena dia adalah yang melakukan tindakan kekerasan kepada saya. Kawan saya ini bilang, Prabowo mau minta maaf sama kamu dan ngajak kamu bergabung. Dia bilang begitu. Ya itu saya speechless, saya tidak tahu ngomong apa. Tapi sesaat kemudian saya bilang ke kawan itu bahwa selama 10 tahun terakhir saya berusaha untuk menghindari berkomunikasi dengan mereka. Masih dari Studio Net di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, narasumber kita kembali bertambah. Kali ini ada Yunarto Wijaya, peneliti senior dari Lembaga Konsultan Politik Carta Politika. Selamat malam, Toto. Selamat malam, Marisa. Mari kita menganalisa. Ini 3 minggu sudah berlalu sejak pemilihan legislatif kemarin. Semua hasil hitung cepat, memang belum ada yang resmi, tapi yang jelas PDI Perjuangan itu ada di posisi atas. Meskipun gitu, kayaknya ini pas lagi nyari-nyari siapa yang akan berkoalisi ya kira-kira ya. Ini Jokowi tuh kayaknya kok susah banget dijual gitu. Saya bukan melihat ini adalah kesulitan untuk menjual Jokowi, tapi bagaimana Jokowi memiliki ruang gerak terbatas untuk bisa mengambil keputusan sebagai pemimpin poros koalisi. Karena kita tahu istilah-istilah menunggu keputusan Ibu Mega, petunjuk Ibu Mega, itu terjadi pada saat deklarasi, pada saat pileg, dan isu menjelang koalisi. Ini yang membedakan Jokowi dengan capres lain, yang memang kebetulan itu memiliki 100% saham di partainya, seperti Prabowo dengan Gerindranya, Abu Rizal Bakri dengan Golkarnya. Jokowi seperti memiliki ruang gerak yang terbatas, dan balik lagi ini akan jadi pertanyaan akhirnya buat Jokowi ketika berbicara koalisi pun harus menunggu apa yang menjadi instruksi kingmaker dalam tanda kutip bernama Ibu Mega. Apakah nanti kemudian cawapres, apakah kemudian untuk bicara kabinet. Ini adalah permasalahan internal yang akhirnya membelenggu PDIP sendiri, menjadi liabilities buat Jokowi sendiri, dan akhirnya ini yang kita lihat seperti politik tarik ulur yang membuat seakan-akan kondisinya tidak mudah buat Jokowi ataupun PDIP sendiri. Berarti kalau misalnya ke depannya memang polanya akan terus seperti ini, di mana Pak Jokowi selalu dibayang-bayangi gitu Ibu Mega, apakah ini nanti akan berdampak pada popularitas Jokowi ketika nanti Pilpres? Harus diakui, kalau kita baca hasil exit polls, kalau kita lihat bagaimana tren survei Jokowi dulu ketika awal namanya disebut di mulai misalnya akhir tahun 2012 sampai betul-betul menjadi capres sampai sekarang, ada penurunan minimal di segmen A dan B ya, yang memang itu berkorelasi linear dengan informasi yang biasanya sensitif dengan segmen A dan B tersebut. Apakah independen Jokowi ini? Apakah betul bahwa dia bukan boneka, karena seorang pemimpin ketika tidak memulai dengan sebuah independensi agak sulit untuk bisa maju. Hal ini sudah membuat dia sedikit berbeda dibandingkan ketika dia menjadi wali kota Solo. Ketika menjadi gubernur DKI, kita tidak melihat warna dari Jokowi selain adalah orang yang ingin bekerja dan bekerja, tidak terikat oleh salah satu partai semata. Sekarang warnanya terlalu merah menurut saya. Kalau kita bicara mengenai ARB, kan PDI Perjuangan punya Jokowi, Gerindra punya Prabowo, Golkar punya ARB. Masalahnya ARB ini adalah calon presiden dengan popularitas terendah di antara ketiganya. Meski Partai Golkar ini meraih suara terbanyak, kedua pada pileg kemarin. Mungkinkah suara Golkar di pemilu kemarin ini bisa mendongkrak suara ARB? ARB punya Golkar, itu lebih tepat menurut saya. Karena yang disebut sebagai magnet elektoral atau katakanlah faktor pendongkrak bernama tokoh itu bisa terjadi kalau elektabilitas tokohnya lebih tinggi dibandingkan elektabilitas partai, sehingga kemudian diharapkan partai bisa terdongkrak karena popularitas tokoh tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian suara Golkar yang cukup lumayan, 15-16% bisa menjadi mesin politik buat ARB, mendongkrak suaranya yang sekarang stagnan. Kita berkaca dari pengalaman 2004-2009, sulit buat partai Golkar berharap pada karakter karakter organisasi yang cenderung biasanya pragmatis dan kemudian realistis dalam menyikapi pencapresan tokohnya, walaupun itu adalah ketua umum. Ini problem klasik dari partai yang kita tahu memiliki banyak tokoh. Jadi ada kondisi psikologis dari kader-kadernya ketika disurvei melihat tokohnya sulit untuk menang,
bukan tidak mungkin mereka berpikir untuk realistis merapat kepada capres yang lebih besar kemungkinan untuk menang. Dan ini menurut saya juga problem yang berulang kembali. Berarti akan ada perpecahan dong kalau misalnya seperti itu. Saya pikir dari pernyataan beberapa petinggi Partai Golkar, bahkan ada yang menyatakan diri sudah siap menjadi cawapres dari Jokowi. Itu Akbar Tanjung. Betul, nah itu menurut saya sudah indikasi bahwa ini adalah problem klasik yang belum diselesaikan oleh Abu Rizal Bakri, sehingga bukan tidak mungkin kita bahkan berbicara pada level yang paling ekstrim, hambatan Abu Rizal Bakri bahkan mungkin untuk gagal maju di dalam Pilpres masih mungkin terjadi. Wow, bicara mengenai hambatan, satu lagi Prabowo Subianto yang selalu diangkat oleh lawan-lawan politiknya adalah dugaan pelanggaran HAM di tahun 98. Ini seberapa akan berdampak begitu pada pencalonan Prabowo sebagai presiden kali ini? Pertama tantangannya menurut saya adalah meloloskan Prabowo terlebih dahulu dalam konteks presidensial threshold. Berbeda dengan Jokowi, ketika Partai Nasdem sudah masuk dia otomatis lolos. Tetapi ketika berbicara Prabowo, satu partai menengah pun belum cukup untuk bisa mendapatkan persyaratan presidensial threshold tersebut, minimal 2 partai. Tetapi ada yang mengatakan juga kandidat tidak pernah bisa bersembunyi dari masa lalunya. Ini selalu menjadi beban Prabowo ketika berbicara pemecatan oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itu bukan rumor, itu fakta. Berarti ini akan menjadi batu sandungan lagi? Iya, minimal di segmen tertentu ya. Kalau kita bicara segmen urban yang banyak menerima informasi pada tahun 98, dan dianggap Prabowo ini memiliki beban sejarah yang agak sulit untuk membuat dia bergerak untuk maju dengan langkah yang ringan sebelum dia bisa bertanggungjawabkan dan menjelaskan apa yang menjadi dosa masa lalu menurut sebagian pihak. Oke, kita akan kembali melakukan koneksi dengan sejumlah narasumber di luar studio juga setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Satu Indonesia. Ketika semua berebut kekuasaan ingin bergabung dengan Jokowi dan tiba-tiba muncul nama seorang loyalis Ibu Mega dan kemudian dia non parpol dan seorang jenderal. Anda masih menyaksikan Satu Indonesia, saya kembali menghubungi mahasiswa kali ini dengan 2 mahasiswa untuk meminta pendapat mereka terkait dengan Pilpres mendatang. Selain tadi sudah ada Oscar, sekarang ada hadir Andi Aulia Rahman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oscar dan Andi, saya punya data menarik. Kita akan lihat dulu datanya. Yang pertama, data yang kita lihat ini adalah dilakukan oleh Sirus Surveyors Group, di mana 2.200 responden yang tersebar secara proporsional di 220 desa atau kelurahan di 33 provinsi. Tahapan survei ini berlangsung dari 1 Februari hingga 8 Maret 2014, di mana hasilnya Jokowi Dodo, Yusuf Kala 52,8%, sementara itu ada Prabowo Dahlan Iskan 20,5% dan Abu Rizal Bakri Mahfud MD 9,9%. Sementara itu kalau misalnya kita lihat data kedua dari Indobarometer, jajak pendapat ini dari 1.200 responden di 33 provinsi yang dilakukan dari tanggal 14 hingga 25 Februari 2014, di mana Yusuf Kala Joko Widodo, maksud kami Joko Widodo Yusuf Kala 36%, ARB Caimin 12,6% dan Prabowo Hatta Rajasa 17,6%. Nah, meski ini hanya sekedar simulasi, tetapi juga menggambarkan minat masyarakat terhadap pasangan yang paling banyak mendapatkan atensi. Intinya, untuk pasangan Jokowi JK, sepertinya kalau misalnya kita lihat dari data tadi dianggap ideal sekali. Nah, buat kalian berdua, pasangan Jokowi JK yang banyak unggul di survei simulasi ini bagaimana? Hasil dari berbagai survei memang mengunggulkan Jokowi dan JK ya. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, kombinasi dari 2 pasangan ini entah kenapa terlihat kurang pas sebenarnya. Karena di satu sisi, Yusuf Kala punya keunggulan sebagai seorang mantan wakil presiden yang sejauh ini kapabilitasnya sudah cukup teruji. Sementara kalau misalkan dipasangkan dengan Jokowi sebagai seorang presiden, rasanya kurang pas. Takutnya Yusuf Kalanya ini kebablasan. Karena pengalaman yang akan berbicara. Makanya saya sebenarnya kurang sepakat ya ketika melihat kombinasi 2 sosok putra Indonesia yang terbaik ini, rasanya kurang pas ketika kita dipimpin dengan kombinasi yang seperti ini. Oke, jadi takut ada 2 matahari lagi gitu ya Andi ya? Iya, takut 2 ada matahari lagi, benar-benar. Oke, bagaimana kalau misalnya kita dengar sekarang suara dari Oscar? Halo Oscar, bisa dengar saya. Tanggapan Anda nih, Jokowi JK, oke nggak? Kalau aku mah oke ya, tentang Jokowi sama JK. Soalnya, kan kalau dari Jokowi itu kan basicnya
belum terlalu banyak di dunia internasional maupun di pemerintahan nasional ya. Nah, di JK itu bisa melengkapi kekurangan Jokowi, di mana Jokowi itu kan kalau di hubungan internasional sangat kurang sekali, sedangkan JK bisa aktif di PMI, kemudian juga di pengalaman wakil presiden, itu mendukung banget untuk menutupi kekurangan Jokowi itu. Jadi kolaborasi mereka berdua bakal hebat banget menurutku. Oke, terima kasih banyak ya Oscar dan Andi sudah menyempatkan diri untuk bergabung dan memberikan opini dan analisanya. Sekarang saya juga kembali lagi kepada Toto di sini, analisa Toto terkait Jokowi JK. Ya, dua pandangan yang berbeda, masing-masing saya pikir punya positioning yang cukup kuat. Satu ada yang mengatakan bukan hanya sekedar matahari kembar, karena Jokowi bisa jadi bulan tiba-tiba, dan JK menjadi matahari begitu ya. Ya karena memang pengalaman yang memang jauh dari sisi usia, dari sisi pengalaman birokrasi, lalu kemampuan berpolitik. Survei memperlihatkan, kalau kita lihat pas sebelum pileg begitu ya, siapapun nama yang disandingkan sebagai pasangan cawapres Jokowi, tidak akan menambah insentif elektoral. Jadi kalau kita bandingkan Jokowi melawan Prabowo, melawan Abu Rizal Bakri, dengan Jokowi, Pak JK, Jokowi, Riam Bisa Triakudu, dan segala macam nama yang disandingkan dengan pasangan-pasangan lain, itu Jokowi malah turun. Artinya secara elektabilitas nilai optimal sudah didapatkan dengan adanya nama Jokowi. Jadi jangan terjebak dengan sebuah stigma bahwa kalau tidak di pasangan ini kemudian menjadi kalah. Bagaimana dengan pasangan Prabowo? Ini nama yang santer didempetkan dengan nama Prabowo adalah Mahfud MD. Iya, ada nama Mahfud MD, ada nama Dahlan Iskan, macam-macam juga. Hatta Rajasa cukup ramai juga dipergunjingkan. Polanya sama, jadi Prabowo seperti Pak Jokowi, disandingkan dengan siapapun tidak ada yang bisa menambah insentif elektoral. Namanya terlalu besar sebagai sebuah personal branding. Berbeda Abu Rizal Bakri, yang namanya akan sangat bergantung pada siapa yang akan menjadi cawapresnya untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya. Jadi polanya sama seperti Jokowi, perbedaannya adalah Pak Prabowo tidak memiliki ruang gerak sebesar Jokowi ketika berbicara presidensial threshold. Jadi menurut saya mungkin itu yang menyebabkan kenapa nama-nama yang dimunculkan atau diisukan untuk bersanding dengan Prabowo hanya nama-nama tokoh partai. Mahfud MD dengan PKB-nya, Dahlan Iskan dengan Demokratnya, atau Hatta Rajasa dengan PAN-nya. Karena kebutuhan itu. Nah, ini juga agak disayangkan karena orang kan menginginkan Pak Prabowo maju, salah satunya adalah ketika bicara dia bahkan melawan kekuatan asing pun bisa independen. Kalau kemudian di awal proses negosiasi koalisi dan memilih capres pun sudah dikotak-kotakan dengan kebutuhan angka mengejar presidensial threshold, menurut saya juga bisa anti klimaks gitu. Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, hasil hitung cepat merilis tak ada partai yang memperoleh suara dominan. Situasi ini membuat partai peserta pemilu harus mencari mitra koalisi agar dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden usungan mereka pada 9 Juli nanti. Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah masuk dalam zona aman, lantaran telah merangkul Partai Nasional Demokrat. Dukungan terhadap PDI Perjuangan kian menebal setelah Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya bersikap mendukung Joko Widodo sebagai Capres 2014. Paling maju hari ini buat PKB adalah dengan PDI Perjuangan. Bukan saja tahapnya kenalan, tapi sudah pacaran, bahkan sudah cocok-cocokan hari lamaran. Nah, dengan 3 dasar ya. Satu, konsep pemerintahan yang akan datang, yang efektif, efisien. Kemudian bagaimana agar perubahan, terutama demokrasi dan pembangunan kita itu betul-betul cepat. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra juga agresif mencari mitra koalisi. Setelah gagal dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra menjajaki koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Golkar yang juga belum memperoleh pendamping diisukan akan merapat dengan Partai Demokrat. Namun, partai yang mengantongi suara 10% pada hasil hitung cepat itu masih belum menyatakan sikap terkait arah koalisi mereka. Opsinya itu ke atas bergabung dengan Golkar, Gerindra atau PDI Perjuangan, atau ke bawah bergabung dengan partai-partai yang perolehan suaranya itu katanya istilahnya papan bawah ya, dan itu cukup, atau papan tengah gitu loh ya, papan tengah di mana Demokrat memimpin bersama dengan yang lain. Ada 3 opsi, ada juga opsi yang keempat yaitu oposisi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon sedikitnya harus memperoleh kursi DPR 20% atau jumlah suara sah minimal 25%. Kita akan kembali ke Jokowi begitu. Tiba-tiba nama selain JK itu muncul, yaitu Ryamizard Ryakudu. Betul. Twing gitu aja muncul. Padahal kalau misalnya kita lihat belum terlalu populer gitu. Oke, dia mantan politik Kasat. sudah lama sekali itu namanya berkecimpung. Terus kalau misalnya ditaruh di situ sebagai cawapres, itu dampaknya seperti apa? Karir politik Pak Ryamizard ini, dia adalah Kasat pada zaman Ibu Mega. Bahkan sempat berhembus isu ketika ada yang mengatakan menjadi Kasat atau sempat ingin diangkat menjadi Panglima TNI pun ditolak oleh asing karena kecenderungan ideologi dan segala macam. Demi kebutuhan ketika Ibu Mega sudah merelakan jabatannya sebagai capres kepada orang lain selain keluarga Soekarno, dia membutuhkan sosok yang memang adalah loyalis dari Mega sendiri dan kemudian bisa menjaga selain keberlangsungan kepemimpinan nasional tapi juga konstelasi internal PDIP, termasuk bagaimana partai ini tidak kemudian berubah lawan dari partai Soekarnois menjadi partai yang terdiversifikasi isunya begitu. Hanya karena harus berkoalisi. Itulah kenapa kemudian muncul nama Pak Ryamizard gitu ya. Menarik menurut saya ketika semua berebut kekuasaan ingin bergabung dengan Jokowi dan tiba-tiba muncul nama seorang loyalis Ibu Mega dan kemudian dia non parpol dan seorang jenderal, mungkin akan diam semua begitu. Orang-orang yang sedang berebut atau home pimpa atau sweet ini begitu ya kira-kira. Mana mungkin sih kalau misalnya kan PDI Perjuangan gitu ya sudah kelihatan akan berkoalisi dengan Nasdem gitu. Mana mungkin Nasdem mau diam saja tidak mendapatkan apa-apa setelah berkoalisi? Sebetulnya itu halusinasi yang terjadi pada dua kepemimpinan sebelum. Bahwa ketika ingin mendapatkan dukungan koalisi, kita harus membagi kursi-kursi menteri termasuk cawapres.